Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlena Puji Lestari dengan NIM C1G119.005. Saya adalah mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari. Di video kali ini dengan tujuan tugas final pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, saya akan menjelaskan materi-materi yang diberikan selama perkuliahan berlangsung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Secara hukum, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Dalam masa 2 tahun ke depan, seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun Nomor 23 Tahun 2014 harus ditetapkan. Otonomi daerah dijalankan selama ini semata-mata hanya dipahami sebagai pemerintahan kewajiban antara pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk masyarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Karena adanya pembagian ini menimbulkan hubungan baru antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, apalagi pelaksanaannya dalam ada skala prioritas, ada urusan hubungan pemerintahan yang harus dilakukan. Pembagian urusan kewenangan tersebut dikontrol pemerintahan pusat dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dalam rangka penyelenggara urusan pemerintahan pusat untuk melaksanakan pembinaan penguasaan terhadap penyelenggara urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan kajian terhadap pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang yang akan dilakukan untuk berimplikasi dengan hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan di daerah adalah penyelenggara pemerintahan di pusat, sehingga apapun yang terjadi di daerah akan mempengaruhi jalannya di pemerintahan pusat, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintahan pusat ini tidak akan terputus. Walaupun sering terjadi konflik, masalah, ini terjadi karena bentuk Indonesia masih berbentuk kesatuan, maka hubungan tersebut akan terus ada dan muncul. Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Sedangkan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sistem negara Republik Indonesia ini sesuai dengan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Penyerahan urusan tersebut dimaksudkan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini sebagai potensi keanekaragaman serta peluang dan tantangan persaingan global dalam suatu sistem penyelenggara pemerintahan negara. Selain itu, penyelenggara pemerintahan daerah diarahkan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah untuk memperhatikan prinsip demokrasi, sehingga pemerataan dan suatu daerah bisa terjadi secara adil dan merata. Kemudian nomor yang kedua adalah hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam otonomi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal. Di dalam mekanisme ini, pemerintah nasional melimpahkan kewenangan kepada diselenggarakannya guna untuk meningkatkan hidup masyarakat. Hubungan antara pusat dan daerah ini mencakup sangat luas, bisa terkait dengan isu nasionalisme dan nation building, bisa pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal. Oleh karena itu, ini terkait pula dengan isu-isu hubungan antara negara dan hubungan masyarakat,
hubungan antara pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan karena masalah tersebut praktiknya sering menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan antara kedua satuan pemerintahan. Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah secara teoritis menurut beberapa ahli dibedakan menjadi 3. Yang pertama, the relative autonomy model. Ini memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Yang kedua, the agency model. Ini di mana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih seperti agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan pemerintah pusatnya. Yang ketiga, interaction model. Ini merupakan suatu bentuk model di mana keberadaannya peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Karena adanya pembagian urusan tersebut antara pemerintahan pusat dan daerah mencerminkan bahwa Indonesia masih menjalankan adanya bentuk negara kesatuan. Daerah diberi kewenangan namun sudah diperinci dalam undang-undang. Hal ini memberikan penafsiran bahwa pemberian kewenangan tersebut masih di bawah kontrol dan kendali pemerintah pusat. Apabila dikaitkan dengan beberapa teori, model hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dikategorikan ini menganut the agency model, di mana pemerintah pusat daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat seperti agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaannya. Pemerintah pusat ini menunjuk petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol yang menonjol. Hal ini sangat wajar mengingat proses pemberian kewenangan pemerintah pusat ke daerah dilatar belakangi oleh beberapa faktor dan sistem politik yang terjadi di Indonesia. Pemerintah pusat tidak menginginkan adanya kebebasan pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan dalam undang-undang. Namun masih ada penguasaan dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Ini merupakan konsekuensi yang dibentuk negara kesatuan, di mana pemerintah pusat yang mengendalikan penyelenggara pemerintahan, mulai dari bentuk kontrolnya dengan adanya penyerahan urusan ini melalui norma standar, prosedur dan kriteria yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat. Selain itu, pemerintah pusat juga dilakukan pembinaan dan penguasaan terhadap penyelenggara urusan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan tersebut antara kementerian dengan pemerintahan daerah, Presiden melimpahkannya kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bertindak selaku koordinator antara pemerintah pusat dan daerah. Demikianlah pemaparan materi mata kuliah pemerintahan pusat dan daerah yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.